Oke, bagian ketiga lanjutan yang pertama terkait control chart untuk variables atau control chart untuk data yang diukur begitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada dua begitu ya. Dua tipe control chart yang digunakan untuk data yang biasanya diukur. Nah, data yang diukur seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa biasanya itu skalanya itu bilangan real. Misalkan contohnya adalah waktu penyelesaian proses, panjang atau lebar suatu komponen, dan lain-lain. Kemudian data yang diukur ini biasanya disebut sebagai variables, begitu ya. Nah, variables ini ada dua di sini yang diperkenalkan, yaitu ada namanya min chart atau X bar chart, dan ada juga yang disebut dengan range control chart. Ya, kalau min chart itu untuk memonitor atau melihat tendensi data sampel kita terhadap proses. Jadi apakah dia sudah sesuai dengan central tendensinya atau center line-nya atau belum. Kemudian kalau range chart itu adalah kita mau melihat dispersinya. Jadi dari sampel yang kita ambil seberapa besar dispersinya. Nah, itu dimonitor dengan range chart. Biasanya dua-duanya digunakan secara bersamaan. Oke. Nah, di sini kita akan berikutnya kita akan melihat contoh. Ini adalah formula. Jadi formula untuk menghitung atau menggunakan control chart tersebut. Yang pertama kita perlu hitung adalah center line-nya. Jadi center line itu kalau yang X bar chart diukur dengan nilai rata-rata sampel means-nya. Jadi kita misalkan ngambil 5 sampel, jadi nilai rata-rata dari 5 sampel tersebut, begitu. Nah, begitu juga dengan range chart gitu ya. Kita juga mengambil nilai rata-rata dari range-nya. Jadi range itu kan diukur dari nilai tertinggi dan nilai terendah dalam satu batch sampel yang kita ambil. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian di sisi lain kita juga perlu menghitung komponen lain dari control chart, yaitu control limits-nya. Jadi kalau X bar chart dia punya upper control limit untuk X bar chart dan lower control limit untuk X bar chart-nya. Jadi nanti upper control limit dan lower control limitnya dihitung berdasarkan apa? Nah, jika kita tidak mengetahui standar deviasi populasinya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu X bar chart ditambah A2 dikali R. A2 ini apa? A2 ini adalah control factor istilahnya ya. Jadi dia adalah sebuah nilai yang kita ambil dari ada data dari tabel begitu, nanti saya akan perlihatkan di mana dia akan bergantung dari jumlah sampel size yang kita gunakan begitu ya. Mungkin saya coba perlihatkan dulu begini ya. Jadi kalau kita pakai faktor untuk menghitung sigma dari control chart tadi ya. Misalkan kalau kita pakai 2 sampel ya nilai A2-nya adalah 1,8. Nah, begitu juga nanti range chart kita akan pakai D3 dan D4. Nanti kita lihat di formulanya ya. Kita kembali dulu. Oke, itu cara menghitung upper control limit dan lower control limitnya. Dan A2 diambil dari mana? Dari tabel yang tadi. Oke, berikutnya kita ambil contoh dulu ya. Jadi di sini dicontohkan seorang quality inspector begitu ya, mengambil 5 sampel. Setiap observasi atau setiap inspeksi dia ngambil 5 sampel. Jadi dalam sepanjang inspeksinya dia mengambil 5 sampel, dia akan punya 4 kali observasi data yang kita miliki ya. Nah, kemudian apa yang dia amati adalah panjang dari seberapa panjang waktu, berarti seberapa lama begitu ya. Seberapa lama
waktu untuk sebuah lem mengering begitu ya. Jadi lem itu keringnya berapa lama. Jadi analis ini melakukan komputasi nilai rata-rata dari setiap sampel. Kemudian dia menghitung nilai rata-rata total. Nah, semua nilai ini ya tentu dalam menit gitu ya. Jadi kita akan menggunakan nilai 3 sigma, Z-nya nilainya 3 untuk membuat control limit. Jadi control limit itu kalau tidak pakai yang R tadi juga bisa pakai yang nilai Z ini ya. Oke. Kalau diketahui berapa nilai sigmanya. Kemudian kalau diketahui berapa nilai standar deviasi dari proses tersebut. Oke. Nah, pertama berarti kita perlu data hasil observasinya dia dulu ya. Jadi data hasil observasinya dia itu kita bisa lihat di sini. Jadi contohnya pada observasi pertama dia ngambil 5 sampel. Nah, ini datanya. Kemudian berikutnya observasi kedua, 3, dan keempat. Jadi kita punya total 20 data. Nah, pertama dihitung dulu berapa nilai center line-nya. Yaitu total nilai rata-rata di setiap sampel gitu ya, grand average-nya. Jadi yang ini di rata-rata. Sorry. Ini di rata-rata dapat berapa? 12,1. Jadi kalau kita lihat di sini dia dapat rata-ratanya ini 12,1. Kemudian yang ini dia dapatnya 12,12. Yang ini 12,11. Yang ini 12,10 begitu ya. Sorry. Jadi yang ini di rata-rata ini 12,1. Sorry. Jadi di rata-rata dulu yang ini dapatnya ya. Jadi di sampel 1 observasi pertama, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Nah, ini kemudian di rata-rata maka kita dapat grand average-nya adalah total 5, 12,1, 12,12, 12,11, 12,1, 12,12 dibagi 5, yaitu 12,11. Jadi kita punya center line-nya adalah 12,11. Kemudian kalau kita mau hitung upper control limit dan lower control limitnya, nah selain formula yang tadi, kita juga bisa pakai nilai X bar-nya. Yang ini ya. 12,11. Kalau untuk upper control limit ya ditambah 3. 3 ini apa? 3 ini adalah nilai sigmanya di sini ya. 3 sigma. 3 dikali, nah ini adalah standar deviasi prosesnya. Oke, yang ini. 0,2 menit. Nah, dibagi dengan akar jumlah total observasinya. Ya. Dapatlah 12,14. Ini upper control limitnya. Nah, untuk lower control limitnya formulanya sama, tapi dia pakainya nilai dikurangi begitu ya dari center line-nya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya ketika kita sudah menentukan begitu ya. Jadi di sini kan kita akan tahu di sini center line-nya adalah 12,11. Kemudian 12,11. Kemudian kita punya upper control limitnya di sini adalah berapa? 12,14. Dan lower control limitnya adalah 12,8. Nah, inilah yang kita akan gunakan untuk mengukur apakah ketika ada sampel baru nanti yang kita ambil, observasi baru, apakah dia masuk dalam kontrol atau tidak. Ya, kalau yang sebelumnya ya kita kan punya 3 sampel ya, yang diobservasi sebanyak 4 kali ya. Jadi yang pertama itu mungkin jatuhnya di
Oke, mungkin yang pertama 12, rata-ratanya 12,1 ya. Berarti dia jatuhnya di sini 12,110, berarti di bawah agak sini ya. Kemudian yang kedua 12,12, berarti agak di atas sini. Kemudian 12,11, berarti masih agak turun tapi dikit. Kemudian 12,0 di sini. Kemudian sampel kelima 12,12 gitu ya. Nah, nanti kalau kita punya observasi berikutnya di yang kelima, kita plot lagi begitu ya. Kalau misalkan dia berada di atas begitu, di sini misalkan 12,16 begitu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak in control. Oke, berikutnya contohnya ya. Jadi kita masih pakai contoh yang sama, tapi sekarang kita menghitung upper control limit dan lower control limitnya. Kita anggap bahwa kita tidak tahu standar deviasi prosesnya dan jumlah sigma yang kita gunakan. Oke, nah kalau begitu bagaimana caranya ya? Oke, di sini kita datanya masih sama ya, menggunakan contoh yang sebelumnya, sampel 1. Kita akan menghitung nilai grand min-nya tentu masih sama. Kemudian 12,11 gitu ya. Nah, sekarang kita akan pakai range. Jadi range, jadi setiap sampel. Range itu apa? Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari setiap sampel. Jadi contohnya kalau yang sampel pertama begitu ya, selisih 12,11 dengan 12,08, maka range-nya adalah 12,11 minus 12,8, yaitu 0,03. Begitu juga nanti yang ke sampel kedua, yaitu 12,11 dengan 12,10, jadi 0,05. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau kita kembali sebentar. Yang pertama adalah selisih antara 12,11 dengan 12,8. Nah, jadi ini untuk sampel pertama begitu ya. Yang terbesar adalah 12,11, yang terkecil adalah 12,0. Maka di sini dia punya nilai range adalah 12,11 kurang 12,08, yaitu 0,03. Begitu juga untuk yang berikutnya, yaitu yang sampel 2, yaitu 12,15 dengan 12,10, 0,05. Kita lanjut yang ketiga 12,15 dengan 12,9, yaitu 0,06. Sorry. Ya, 0,06. Ya. Kemudian yang ini 12,12 dengan 12,8, yaitu 12,06 juga. Sorry. Ya, 6. 0,06. Kemudian yang ini 12,14, 12,9 adalah 0,05. Nah, jadi total nilai ini kita akan ambil rata-ratanya. Jadi kita dapat nilai rata-rata range-nya, kemudian dibagi 5. Oke, nah dari situ kita akan dapat data yang kita butuhkan untuk membuat control chart-nya, yaitu X-bar-nya, R-nya, dan nilai A2. A2 dengan sampel 4 tadi ya. Jadi kita kalau melihat tabel A2 sini dengan jumlah sampel 4 sini, jadi nilai A2-nya adalah 0,73. Jadi kita bisa pakai nilai ini untuk memasukkan ke rumus yang ada tadi ya di formula sebelumnya ya, yaitu nilai upper control limit adalah nilai X bar-nya ditambah nilai A2 dikali nilai R bar-nya.
Jadi kita dapat upper control limitnya 12,14. Untuk lower control limitnya juga kurang lebih sama. Jadi di sini kita nggak perlu standar deviasi proses, kita bisa pakai range-nya. Nah, kenapa ini bisa digunakan? Ya kurang lebih dia akan sama dengan upper control limit dan lower control limit yang menggunakan standar deviasi proses. Itu kira-kira. Oke, itu untuk min chart atau X-bar chart. Yang ini untuk mengukur tendensi toward center line. Jadi berikutnya ada chart yang kedua yang digunakan, yaitu range chart. Range chart digunakan untuk apa? Mengukur dispersi dari sebuah proses. Jadi rumusnya ada di sini. Ini ya. Upper control limit adalah D4 kali R bar. Lower control limit adalah D3 kali R bar. Center line-nya adalah ya rata-rata dari range-nya. Jadi gitu ya. Jadi D3 D4 ini diukur berdasarkan diambil berdasarkan sampel size-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita punya berapa sampel size, kita akan pakai D3 dan D4-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil contoh dari masih pakai data yang sama gitu ya. Dari example 2 tadi. Maka kita dapat sudah nilai R bar-nya adalah 0,46 tadi ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat nilai D4 dan D3-nya berdasarkan tabel yang tadi itu berapa untuk N-nya sama dengan 4. Jadi di sini kita lihat untuk N4 maka nilai untuk N4 maka nilai D3-nya adalah 0 dan nilai D4-nya adalah 2,28. Maka kita akan bisa dapatkan upper control limitnya adalah 2,28 dikali 0,46. Lower control limitnya adalah 0 dikali 0,046. Jadi dispersinya, range-nya adalah antara 0 sampai 0,105 menit. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira contoh penggunaan X-bar chart dan range chart. Jadi sebenarnya kenapa dua-duanya harus digunakan bersama? Jadi andai kata kalau kita punya inspeksi yang hasil inspeksinya seperti ini, min-nya yang bergeser, ada shifting pada nilai rata-ratanya, maka dia terdeteksi oleh X-bar chart, tapi dia tidak terdeteksi oleh range chart, gitu ya. Jadi kalau seperti ini sebenarnya dia ada masalah di problemnya. Nah, dia dideteksinya pada X-bar chart. Tapi kadang-kadang ada yang seperti ini. Secara rata-rata dia nggak masalah, X-bar chart-nya masih in control. Tapi ternyata secara range-nya itu ya, dia semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar begitu. Berarti ada masalah pada range yang dihasilkan. Nah, inilah yang potensi yang kalau kita hanya pakai salah satu chart, kemungkinan besar kita tidak mendeteksi adanya permasalahan tersebut. Jadi ini adalah guideline umum ya penggunaan bagaimana step by step menggunakan min chart dan range chart. Bisa dibaca sendiri. Jadi kurang lebih akan sama dengan yang saya jelaskan barusan. Oke, gitu soal yang pertama yaitu control chart untuk variabel.